Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pandemi COVID-19 belum usai, jumlah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet kembali naik. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan Bayu Pradana di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Bayu, apakah betul ada tingkat okupansi yang naik di kasus COVID-19 di Wisma Atlet? Okupansi di Wisma Atlet ini masih terus bergerak, di mana memang terjadi kenaikan, di mana sebelumnya di Wisma Atlet ini sempat menekan pasien hingga 21% dari kapasitas yang ada di Wisma Atlet. Ini artinya sekitar 1.200 pasien yang dirawat sini, ini sempat meningkat 4% kurang lebih, ini mencapai 25 atau 26%, ini artinya sekitar 1.500 pasien yang dirawat di Wisma Atlet ini. Memang berbagai alasan ini terjadi dari adanya kenaikan yang ada di Wisma Atlet ini, diantaranya yaitu dengan adanya liburan atau 2 minggu setelah liburan yang memang biasa menjadi momen kenaikan dari okupansi di Wisma Atlet Kemayoran ini. Namun untuk lebih jelasnya saya sudah bersama dengan Komandan Lapangan Satgas COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Sini ada Letkol Laut Dr. Arifin. Sehat, Dok? Ya, alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Ya, Dok, seperti apa, Dok, kenaikan yang ada di Wisma Atlet, bisa dijelaskan seperti apa? Ya, jadi bisa kami informasikan, jadi 1 minggu yang lalu kan kita sudah berada pada angka 21%. Artinya itu sudah cukup rendah, di mana total pasiennya adalah 1.200. Namun dalam beberapa hari terakhir ini memang mengalami peningkatan, jadi kemarin sempat juga menjadi 26%, sekitar 1.500 lebih ya, hampir 1.600 pasien. Kemudian untuk hari ini, update hari ini turun sedikit lagi, jadi 21,12%. Jadi pasien di angka 1.446. Nah, ini artinya masih fluktuatif, kita belum mengetahui kepastian ke depannya. Ini mudah-mudahan memang karena efek dari liburan panjang 2 minggu yang lalu, liburan Paskah waktu itu. Mudah-mudahan efeknya hanya sampai saat ini, tidak meningkat lagi ke depannya. Meskipun kita tahu ini juga ada penurunan sedikit, tapi apakah ini tetap menjadi waspada yang harus diwaspadai oleh masyarakat? Dok, mengingat juga sebentar lagi juga kita akan ada libur Idul Fitri. Ya, tentunya ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama, bahwa memang salah satu barometer COVID-19 kan salah satunya di Wisma Atlet Kemayoran ini, di mana saat ini sedang tidak terlalu tinggi. Ini harapan kita tidak lengah, jadi tidak menjadi santai-santai kemudian melupakan protokol kesehatan. Itu yang harus tetap kita jaga, jangan sampai kejadian di negara India terulang di negara Indonesia ya. Tadi Dr. Arifin juga sempat menyinggung bahwa ini terjadi sekitar 2 minggu setelah liburan. Apakah ini memang menjadi ritme yang selalu terjadi dalam peningkatan kasus COVID? Ya, yang selama ini hampir 1 tahun ya, 1 tahun dari grafik yang ada, dan saya selalu mengamati dari pertama dulu, awal Maret ini, akhir Maret berdiri sampai saat ini, memang ada momen-momen di mana dia grafik itu akan naik, kemudian kapan akan turun. Ya, itu terkait juga ada hubungannya kebijakan dari pemerintah juga. Waktu itu sempat PSBB diperketat sehingga angkanya turun. Begitu dilonggarkan akan naik kembali. Kemudian ada momen-momen liburan panjang yang waktu itu juga liburan yang paling membuat kita naik sekali, bahkan penuh di sini, itu adalah libur Natal dan Tahun Baru. Jadi itu 2 minggu setelah Natal Tahun Baru itu sampai 90%, bahkan diambil kebijakan untuk pasien dengan gejala ringan dan tanpa gejala dirujuk dibuka tower 8 dan 9 yang terdapat di Wisma Atlet Pademangan. Gitu. Dok, bisa dijelaskan kondisi seperti apa dari para penderita COVID yang ada di sini? Apakah mereka yang bergejala berat atau seperti apa? Ya, di sini mayoritas memang bergejala ringan, kemudian ada OTG atau asimptomatis juga ada. Kemudian yang berat yang dirawat di ICU juga ada, di HCU juga ada, namun komposisinya untuk saat ini sedikit. Yang paling banyak adalah pasien dengan gejala ringan yang ada di sini. Itu yang komposisi untuk saat ini. Kemudian klaster yang mayoritas yang untuk saat minggu-minggu terakhir ini yang datang adalah banyak yang dari klaster keluarga. Jadi itu yang terjadi untuk pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran saat ini. Baik. Ini menjadi catatan. Terima kasih, Dok. Kita doakan selain dokter juga sehat selalu, juga Indonesia nanti bisa bertahan untuk nantinya COVID bisa segera hilang di Indonesia, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Badai pasti berlalu. Siap. Semangat.
tetap gembira, tetap sehat. Terima kasih dok. Dan seperti itulah memang meskipun juga masih adanya para pasien yang didominasi adalah mereka yang memiliki gejala ringan, namun memang di Wisma Atlet saat ini juga masih mengosongkan satu tower, yaitu tower 4, di mana di sini biasanya menggunakan 4 tower, yaitu tower 5, tower 6, dan tower 7 yang digunakan. Tapi saat ini juga karena sudah adanya penurunan dan juga memang angka yang cukup fluktuatif, maka sampai saat ini kondisi terkini yang dapat kami sampaikan adalah tower 4 yang sampai saat ini masih dikosongkan. Sementara itu juga pemirsa, dikosongkan tower 4 ini juga guna nantinya untuk mewaspadai apabila memang suatu saat atau secara darurat tower ini dibutuhkan. Tentunya ini tidak menjadi harapan kita. Kita harapkan nantinya bahwa angka COVID-19 ini bisa terus ditekan sehingga nantinya pandemi di Indonesia ini cepat berlalu. Lovi dan Fandi. Terima kasih Bayu Pradana langsung dari RSDC Wisma Atlet Jakarta.